punya anak ya 5 tahun lagi atau berapa tahun. Sekarang pengen senang-senang dulu lah untuk berbulan madu kemana di jadwal. Baru 5 tahun saya rencanakan punya anak. Itu bukan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Yang paling bagus itu nikah terus cepat punya anak. Tapi jangan kecepatan. Guru nikah oleh 2 bulan ambil anak. Jadi ya nikah ya wajar lah, nikah mungkin nikah kami 10 bulan lagi punya anak, masya Allah istimewa. Jadi betul-betul mandi nih cara Jawa Jawa jenenge mandi. Saya ketepatan paling senang dengan hadis ini, sehingga istri saya mulai awal saya pesan, nek sampean kepengin itu syafaat Rasulullah paling dhisik itu semangat. Itu ke istri saya, akhirnya semangat. Saya 20 tahun itu dapat anak 11. Jadi 20 tahun ada 11. Maka alhamdulillah. Anak saya tak bilang gitu juga. Anak saya baru nikah, dia bilang, pokoknya gak usah didek-dek, bismillah, wis barokah. Iku nyeneng-nyeneng Rasulullah. Kita niat menyenangkan Rasulullah karena Rasulullah dawuhkan ini mubayin bikum umat. Saya akan bangga senang dengan umat yang banyak. Jadi kasratul ummah itu, banyaknya umat itu akan dibanggakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga anak saya baru 3 tahun setengah kemarin dapat anak yang ketiga. Saya tanya pas sepasang, Birogi, sampai nikah dapat berapa tahun? 3 tahun setengah. Anaknya dapat 3, alhamdulillah. Lagi son 5 tahun 5. Itu kan, Mas Yusuf ya, Mas Fahmi. Jadi anak saya kedua ketepatan nikah, yang laki-laki dari Banyuwangi. Gitu. Terus pokoknya gak usah mikir apa-apa. Saya kisah mikir yang penting ya apa bisa bantu anak sing wakeh niati munah Rasulullah sallallahu alaihi. Tapi ada hal yang harus diperhatikan. Punya anak tapi harus bisa siap didik anaknya untuk jadi orang baik. Juga pun adik anak menolak tapi sambung pendidikan. Dari apa mulai kecil didasari anak kita ngaji, mulai kecil didasari anak kita pas mengerti akhlak yang baik. Itu yang kita utamakan demikian. Sehingga saya tadi betul-betul saya terharu dengan ini Mas Fahmi ini, karena saya ingat dengan Ki Muhammad Yusuf dulu. Saya bawa anak saya baru yang nomor berapa itu? Nomor 3. Saya bawa ke sini nanti biar baca salawat sedikit lah. Ini baru datang dari Yaman seminggu yang lalu. Jadi pulang dari Yaman seminggu yang lalu. Saya dulu pas nikah dibacakan salawat. Saya kepingin di nikahnya Mas Fahmi ini anak saya baca salawat. Anak mungkin Didi Aim Muhammad Asim ya di mana? Situ. Oh di sini dah. Ada apa-apa. Apa lagi? Kuninyon lidah. Mereka pas ketepatan aja di Yaman 4 tahun dianggap cukup terus pulang. Di atas Mas. Ya di situ ada apa-apa. Di atas ya Mas. Jajar mantan gitu, jajar mantan dati mantan, jadi pengen dati mantan. Ya, biar baca, biar barang-barang kita yang ada di majelis ini mendapatkan kasih sayang Allah SWT. Mohon ridhonya ini hanya, tidak apa-apa, terbangannya ngiringin tidak apa-apa. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin.
tapi bagaimana anak-anak kita jadi kebanggaan Rasulullah. Apa cuma banyak anak terus Rasulullah bangga? Pantas nggak kira-kira anak kita dibanggakan oleh Rasulullah? Pantas napa punten kira-kira putra putriku depan jenengan ikan dibanggakan oleh Rasulullah? Padahal Rasulullah menyampaikan di beberapa penjelasan akan bangga, akan senang kepada umatnya kalau dia selalu istiqomah menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. Itu salah satu di antara kebanggaan Rasulullah. Ju'ilat qurrati ain bis sholat. Paling membanggakan kepada Rasulullah itu manakala diingatkan waktu sholat, disebut waktu sholat, diajak untuk sholat jamaah. Sehingga sholat jamaah itu dalam keadaan sakit kayak apapun, dalam keadaan perang kayak apapun, oleh Rasulullah selalu ditekankan sholat jamaah. Dan mudah-mudahan Mas Fahmi ini nanti bisa aktif menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. Karena di pondok ini sama-sama santri ini, yang putri juga santri pondok, ini juga nyantri di tempat kami. Di tempat kami itu kalau sholat jamaah kok terlambat saja. Bukan kok tidak ikut, terlambat saja. Paling ringan takzirnya, sanksinya dia harus berdiri di halaman dengan membaca surat Al-Ikhlas 100 kali ditambah Sayyidul Istighfar 25 kali. Itu paling ringan. Bisa-bisa Al-Ikhlasnya 1000, Sayyidul Istighfarnya 100. Kalau terulang-ulang dimasukkan ke sungai, itu hanya karena tidak jamaah. Dan itu mungkin kami pernah masuk sungai. Membuat berarti Joko jamaah terus, mudah-mudahan berkah. Jamaah itu penting betul. Ya apa? Siapapun orangnya, saya panjenengan, ya, apapun aktivitas kita, mau jadi apapun kita, kok terus menjaga sholat 5 waktu jamaah, yakin Allah akan membuka pintu berkah yang seluas-luasnya. Yang kedua, yang disenangi oleh Rasulullah dalam keseharian kita itu selalu berserah diri pada Allah. Semua aktivitas kita selalu kita serahkan kepada Allah. Apa tandanya yang dicontohkan oleh Rasulullah? Aktivitas kita selalu kita awali dengan doa. Sehingga akan tidur, bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ngangkui kelambi, memakai pakaian, melepas pakaian, semuanya ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau itu kok kemudian kita terapkan dalam keluarga kita, insya Allah kita akan bisa mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surga. Kalau kita mengikuti paling tidak jamaahnya benar, jamaahnya terjaga, kemudian setiap aktivitas kita doa. Cangkolan terakhir bapak pas ngakui kelambi, ngakui rasokan kan maca doa namanya. Nah, apa dulu pas? Ya. Baca doa apa enggak kira-kira? Lo padahal ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah secara langsung. Mungkin kita menghafalkannya sulit, sehingga guru saya mengajarkan kepada saya, kalau sulit untuk menghafalkan beraneka ragam doa, paling tidak sebut asma Allah dan sebut asma Rasulullah Muhammad SAW dalam semua aktivitas kita. Mau pakai pakaian, Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Mau buka pintu rumah, Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Mau berangkat kerja, Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Mau buka tokonya, Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Karena dunia ini kan, bumi ini hanya miliknya dua itu saja, miliknya Allah yang dihadiahkan kepada Rasulullah. Kulo panjenengan kita semua ini hanya ngampung menabi kul panjenengan pas sama ongku dan Rasulullah sama ongku ke pangeran, pasti akan dibuka pintu keberkahannya oleh Allah SWT. Itu diantaranya kalau Imam Ghazali menyebutkan, niatkan nikah itu karena Allah, niatkan nikah itu karena memperjelas keturunan, niatkan nikah itu betul-betul untuk membahagiakan Rasulullah dengan memperbanyak keturunan. Yang terakhir, niatkan kita ini selalu bisa
sarana untuk berbakti kepada orang tua, bisa membunga ke orang tua dulu, bisa membunga ke keluarga. Pernikahan jangan sampai karena pernikahan kemudian menjadi sebabnya terputusnya seorang anak dengan orang tuanya. Tapi bagaimana pernikahan yang ditempuh menjadi semangatnya untuk bertambah baik kepada kakak-kakaknya, bertambah baik kepada orang tuanya yang ada di alam barzahnya, didatangi makbarohnya dan seterusnya. Masya Allah, ini luar biasa. Karena ada orang yang sangat istimewa. Orang yang sangat istimewa selalu sholatnya di belakang Rasulullah, jamaahnya di belakang Rasulullah. Pada waktu perang selalu bersama dengan Rasulullah, tidak pernah absen untuk ikut perang. Mulai muda semangat mengikuti Rasulullah terus. Begitu nikah, ini tetap mengikuti Rasulullah, baringnya Rasulullah tetap. Tapi ada yang dilupakan, ada yang dilalaikan dari orang ini, yakni orang tuanya. Orang tuanya kurang diperhatikan oleh anak ini atau orang ini. Pada waktu belum nikah selalu barengi kebutuhan orang tuanya apa dibantu, kesusahan orang tuanya beliau meringankan. Tapi begitu nikah berkurang, bahkan sangat jauh dari orang tuanya, selalu hanya dekat dengan Rasulullah. Ternyata menjelang ajalnya, menjelang wafatnya, sangat sulit untuk bisa bersahabat. Para sahabat menyampaikan, ya Rasulullah, ada sahabat panjenengan yang setiap hari jamaahnya tidak pernah terlambat. Pada waktu peperangan selalu ikut, dia selalu di baris depan barengi panjenengan ya Rasulullah. Saat ini kayaknya sakaratul maut, tapi beliau tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya kaget, Rasulullah, antarkan saya ke sana. Diantarkan ke tempat itu, Rasulullah membimbingnya secara langsung. Dibimbing oleh Rasulullah, ternyata tidak bisa. Langsung mulutnya pokoknya kayak terkunci, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Suruh menyebut Allah saja tidak bisa. Kenapa seperti itu? Akhirnya ditanyakan oleh Rasulullah, apakah ini masih punya orang tua? Iya ya Rasulullah, ini masih ada ibunya di desa. Kalau gitu datanglah kau ke ibunya. Datang ke sana ke ibunya, mintakan maaf orang ini karena sekarang sakaratul maut, minta ridhonya orang tuanya. Begitu yang diutus, Sayyidina Ali diutus, sahabat-sahabat istimewa Rasulullah diutus, itu ternyata tidak membuahkan hasil. Ibunya mengatakan, tidak, saya tidak akan pernah mengampuni, memaafkan anak saya. Karena gitu akhirnya bawa ibunya ke sini, didatangkan di hadapan Rasulullah. Begitu di hadapan Rasulullah, ditanya oleh Rasulullah, ibu, apa betul ini putra ibu? Iya ya Rasulullah, tolong saat ini sakaratul maut, saya mohon ibu memaafkan kesalahannya. Kalau mungkin dia punya salah pada ibu. Langsung ibunya bilang, ya Rasulullah, demi engkau ya Rasulullah, anak ini bukan hanya salah pada saya, tapi menjengkelkan pada saya. Karena menjengkelkan pada saya tidak akan pernah memaafkan kepada anak itu. Loh, dibilangin gitu kaget Rasulullah. Apa yang menyebabkan ibu tidak memaafkan anaknya? Dia dulu ya Rasulullah pada waktu belum nikah open pada saya, laten ke saya ini selalu memperhatikan. Saya sakit diperhatikan, dicarikan obat. Saya kurang enak badan, dibarengi oleh anak saya. Apa yang saya butuhkan selalu dibarengi. Tapi begitu nikah, ternyata mungkin bersama Rasulullah, bersama engkau masih dekat, tapi bersamaku sudah tidak pernah menjenguk. Kabari saya sakit, dia juga tidak datang. Saya minta bantuannya karena saya kekurangan, juga tidak memberi bantuan kepadaku. Akhirnya Rasulullah, karena orang tuanya sudah menyampaikan tidak memaafkan, langsung menyuruh kepada sahabat-sahabat yang lain, ambilkan kayu bakar sebanyak mungkin, ditaruh di depan rumahnya. Begitu ditaruh di depan rumahnya, langsung dinyalakan, bakar. Begitu apinya sudah menyala betul, angkat sekarang, lemparkan ke api. Begitu diangkat, sahabat ini diangkat, langsung ibunya, mau dibawa kemana anak saya?
Rasulullah menyampaikan, ibu tidak memaafkan. Daripada ibu tidak memaafkan, anak ini saya bakar, saya lempar di api itu, biar siksaannya di dunia ini aja, nanti di akhirat tidak disiksa. Ya Rasulullah, saya tidak tega kalau melihat anak saya dibakar di depan saya. Saya maafkan mulai saat ini Rasulullah kesalahan anak saya. Ibunya hanya bilang gitu, ditaruh lagi, dibimbing oleh Rasulullah membaca Allah, membaca la ilaha illallah, langsung terbuka dengan baik. Itu karena ridhonya orang tua, dekat dengan Rasulullah, jamaahnya bagus, tapi pun tak fokus kering sepuh, membuang semuanya, tidak ada